Mengenal BRICS, kekuatan baru dunia global. Apa itu BRICS, dan bagaimana BRICS berperan dalam perekonomian dunia? Berikut fakta-faktanya. BRICS merupakan forum bisnis internasional yang menaungi negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Organisasi ini dibentuk sejak 2006 dengan nama awal BRIC, sebelum Afrika Selatan bergabung pada September tahun 2010. Terbentuknya organisasi tersebut diawali dari pertemuan para menteri luar negeri, yang didasari oleh perkembangan ekonomi negaranya yang pesat, namun khawatir kepada dampak global yang akan dirasakan. Akronim BRICS awalnya dipopulerkan sebagai ungkapan optimistik bagi negara-negara yang kala itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi paling pesat. Kini, Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan malah menjelma menjadi pesaing barat dalam diplomasi dan investasi. Mitos kelahiran BRICS sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang pesat mulai sirna, kata Gender Mayholt, Wakil Direktur German Institute for International and Security Affairs. Negara-negara BRICS saat ini sedang mendapat momentum geopolitik. Menurutnya, kelima negara berusaha memosisikan diri sebagai perwakilan negara-negara miskin dan model alternatif terhadap G7, ujarnya merujuk pada kelompok negara terkaya di dunia itu. Kelompok G7 didirikan pada 1975 dan beranggotakan Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada dan Italia, serta ditambah Uni Eropa. Adapun akronim BRICS awalnya diperkenalkan oleh Jim O'Neill pada 2001, saat menjabat ekonom kepala di Bank Investasi Amerika Serikat, Goldman Sachs. Saat itu, kelima negara secara stabil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Bagi kritik, BRICS hanyalah siasat pemasaran oleh Goldman Sachs, karena dinilai tidak mencerminkan kesatuan geografis, budaya atau politik. Tapi apa yang berawal sebagai taktik dagang kini menjelma menjadi wadah kerjasama antar pemerintah, serupa G7. Pada 2009, 4 negara menggelar KTT pertama di Yekaterinburg, Rusia. Setahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dan menambahkan huruf S pada BRICS. Kerjasama itu membuahkan bank pembangunan baru, yang disuntik modal sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat. Sekedar informasi, New Development Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibentuk oleh negara-negara anggota BRICS. Mengutip laman resmi NDB, New Development Bank atau Bank Pembangunan Baru dibangun dengan tujuan memobilisasi sumber daya untuk infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di pasar negara berkembang. Dengan mengembangkan mekanisme bantuan bagi negara yang mengalami gagal bayar, lembaga tersebut tidak hanya tampil sebagai alternatif bagi Bank Dunia, tapi juga Dana Moneter Internasional. Tanpa mekanisme berbelit ala IMF, sejumlah negara di dunia mendaftar keanggotaan di NDB. Pada 2021, Mesir, Uni Emirat Arab, Uruguay dan Bangladesh tercatat sebagai anggota, meski dengan iuran yang lebih rendah ketimbang negara-negara BRICS. Daya pikat BRICS yang tinggi diakui Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor, awal Maret silam. Arab Saudi adalah salah satunya, termasuk Meksiko, Aljazair dan Nigeria, kata dia. Setelah kita menentukan kriteria pinjaman, kami akan mengambil keputusan, imbuhnya, merujuk pada KTT Agustus mendatang. Pada 2021 lalu, nilai produk domestik bruto Cina mencapai 18 triliun dolar Amerika Serikat, adapun PDB India berkisar 3,1 triliun dolar Amerika Serikat. Setelah pandemi COVID-19, pertumbuhan di Brasil, Afrika Selatan dan Rusia mengalami kemacetan. Namun, Gender Mayholt menilai aliansi BRICS belum bisa dianggap sebagai pesaing barat, melainkan forum bagi menguatnya kedaulatan dan otonomi di belahan bumi selatan. Dalam dunia bipolar antara China dan Rusia melawan AS dan Eropa, negara-negara seperti Afrika Selatan, India atau Brasil hanya ingin mengupayakan kondisi yang lebih baik.
Cina sebaliknya berusaha menggunakan wadah diplomatik tersebut untuk ambisi politiknya sendiri, tukas Maihou. Dia merujuk pada mediasi perang di Ukraina dan latihan militer gabungan dengan Rusia di Afrika Selatan. Maihou yakin, negara-negara Barat memantau perkembangannya dengan seksama, dan sudah menyiapkan langkah tandingan. Pada KTT G7 di Jerman 2022 lalu, mereka secara simbolik mengundang Afrika Selatan dan India. Hal ini sukses mencegah munculnya kesan persaingan antara G7 melawan BRICS. Saat ini, BRICS dianggap memainkan peranan penting dalam perkembangan dan kestabilan ekonomi global, dengan menguasai 17% pasar global dan menyumbang sepertiga PDB dunia. Selain itu, negara anggota BRICS dianggap sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini. Tak heran jika hal tersebut membuat sejumlah negara tertarik untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Aljazair, Argentina, dan Iran dilaporkan telah meminta bergabung dengan BRICS, sementara Bangladesh, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Uruguay adalah anggota New Development Bank atau Bank Pembangunan Baru. Aksesi potensial Argentina didukung China menurut beberapa sumber. Bahrain, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Turki dan sejumlah negara-negara Timur Tengah dan Afrika juga telah menunjukkan minat menjadi anggota BRICS. Indonesia sendiri sudah menaruh perhatian khusus pada BRICS sejak KTT ke-12 BRICS yang digelar secara virtual pada tanggal 17 November tahun 2020. Indonesia berharap menjadi salah satu anggota BRICS karena mekanisme yang dimiliki BRICS dipandang sebagai teladan pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang ekonomi. Keinginan Indonesia bergabung dalam BRICS tidak hanya untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi dan sosial masa kini, namun juga demi perkembangan lebih pesat pada masa depan. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.